Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah siklus 1 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rahmawati selaku supervisor dan saya Nabawi selaku coach. Dan saya Surahman selaku coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Nabawi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Kesibukan Bapak saat ini apa Pak? Ya hari ini memang ada tugas mengajar, tapi kebetulan saat ini ya sedang jam kosong. Baik Bapak. Oh iya, Bapak hari ini akan melakukan coaching ya? Iya. Dengan Pak Surahman selaku coachingnya. Iya betul. Boleh ya Pak ya? Jam berapa? Ya rencananya jam 10. Jam 10 ya Bapak ya. Nah, oke, berarti nanti Pak Nabawi sebagai coach dan Pak Surahman sebagai coaching. Iya betul. Nah, di sini saya sebagai pengamat atau supervisor ya Bapak ya. Siap. Yang nantinya saya akan mengamati proses coaching Bapak bersama Pak Surahman. Oke siap. Nah, sebelum proses coaching nanti, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu nih sebentar Boleh. sama Pak Nabawi, siap ya Pak? Ya siap boleh. Nah, saya izin mengingatkan Pak bahwa ada hal penting dalam proses coaching yang harus Bapak terapkan, yaitu alur tirtanya. Jangan lupa ya Pak, ada alur tirta, lalu prinsip-prinsip coachingnya, kemitraan, proses kreatifnya, bagaimana Bapak bisa menggali ide-ide dari coaching, Siap. lalu fokus juga pada coaching ya Pak. Iya. Siap. Nah, nanti selama proses coaching nanti saya akan mendampingi Bapak, mengamati Bapak, menilai Bapak, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, sekarang saya ingin memberitahu Bapak nih tentang rubrik penilaian untuk proses coaching. Yang pertama kehadiran penuh Bapak. Ya, jadi Bapak kehadiran penuh pada saat coaching, lalu mendengarkan aktif, Bapak tidak menjustifikasi, ya Pak ya. Lalu Bapak bisa tidak emosi juga terhadap coachingnya, fokus terhadap coaching. Lalu Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, yang bisa menggali ide-ide si coaching, ya Pak ya. Lalu Bapak bisa menemukan kata-kata kuncinya dari coaching. Selain itu juga Bapak bisa memperdayakan coaching, ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa memberikan ide jika diminta coaching tentunya. Oke siap. Oke. Nah, jangan lupa juga tadi alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab Pak ya. Jadi begini nih rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk mengamati proses coaching Bapak bersama Pak Surahman selaku coaching. Siap Pak? Siap. Baik. Nah, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Iya, silakan Bu. Kompetensi coaching apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan nanti pada proses coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Nah, yang kedua ya pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga saya bisa menggali ide-ide dari coaching. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, serta mampu menggali ide-ide dari coaching. Nah, dari ketiga kompetensi tadi tuh mana nih yang paling Bapak ingin kembangkan dan saya amati? Yaitu yang keempat, yaitu menggali ide-ide dari coaching. Menggali ide-ide dari coaching. Oke, berarti menggali ide-ide dari coaching ya Pak ya? Iya. Tolak ukur apa nih? Tolak ukur Bapak terkait indikator keberhasilan dari tadi tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai. Apa tolak ukur keberhasilannya Pak? Coaching dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi coaching dapat memberikan solusi ya, bisa mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan masalah coaching. Bapak mampu menggali ya Pak ya? Siap. Baik, sudah jelas tadi ya kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan apa, yang paling Bapak ingin kembangkan yaitu mampu menggali ide-ide dari coachingnya, lalu tolak ukurnya, coaching dapat menemukan ide tersebut ya Pak ya? Oke, bagus. Saya rasa cukup tadi pertanyaan dari saya. Oke, siap Ibu. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar, tentunya sesuai
sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan kompetensi tadi yang ingin Bapak capai gitu ya Pak ya. Semoga juga tercapai indikator keberhasilan yang tadi ingin Bapak capai. Siap. Sudah siap nih Pak, persekojinya dengan Pak Surahman? Siap, Masya Allah, keren Bapak. Jadi nanti silakan melaksanakan persekojinya dengan sebaik-baiknya Pak. Oke, Saya terima akhiri kasih. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surahman, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Nabawi Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, gimana Pak Surahman kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Meskipun itu hari ini saya ngajar 8 jam Pak. Wah, Jadi luar ada- biasa. Tuh. Luar biasa. Ya, kira-kira ada apa nih Pak nih? Ini Pak saya ingin sedikit cerita tentang kondisi beberapa anak, terutama satu anak itu yang aneh dalam pelajaran mata pelajaran saya Pak. Oh, iya. Mereka dia itu sering tidak fokus dalam mengikuti pelajaran, tidak semangat lah. Tidak semangat ya. Nah, ditandai tidak semangatnya itu PR tidak pernah mengerjakan, tugas apalagi tidak pernah mengumpulkan. Iya. Nah, dari diskusi ini saya berharap saya dapat menemukan solusi untuk Oke, siap. anak saya itu biar tidak menjadi beban dalam pengajaran saya berikutnya gitu Pak. Iya. Nah, kira-kira apa yang Pak Surahman saat ini sudah lakukan? Saya itu sudah pernah memanggil dia bersangkutan. Iya. Kemudian saya tanya secara pribadi, kenapa kamu kok tidak bersemangat mengikuti pelajaran saya? Iya. Jawaban dia itu katanya pelajaran saya itu pelajaran kimia, tidak suka dengan pelajaran kimia karena terlalu banyak rumus, menghafalkan rumusnya saja sulit, apalagi menggunakan rumus itu dalam pembelajaran. Itu keluhannya Pak. Oh iya, jadi anak ini memang udah kesulitan duluan lah ya. Iya. Sehingga motivasinya sedikit Sedikit. untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Surahman. Nah, selain itu upaya lain apa yang Pak Surahman lakukan dalam pembelajaran Pak Surahman biar lebih menarik nih untuk anak-anak, kira-kira apa? Iya. Ya. Dari hasil diskusi saya dengan siswa itu, saya punya ide nih Pak. Ya. Saya punya ide nanti ketika pembelajaran itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Iya. Dengan cara saya akan menyelipkan SBT dalam salah pembelajaran saya itu. Kemudian saya juga akan menggunakan slide atau PPT yang tidak pernah dari kemarin-kemarin tidak pernah saya gunakan. Jadi mungkin yang baru lah gitu ya. Iya, jadi untuk saya akan menggunakan itu Pak. Iya. Itu sudah lumayan bagus Pak gitu kan, agar bisa memberikan motivasi buat anak-anak gitu kan. Nah, selain itu strateginya apa lagi Pak nih biar memang benar-benar anak ini ya bisa fokus dan bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan baik gitu. Oh iya, saya dulu pernah pada semester kemarin itu menggunakan metode gini Pak, lagu-lagu yang lagu ada 5, kemudian lagu selain lagu ada 5 itu ada lagu itu loh Pak, yang taktik. Oh iya. Tapi itu syairnya saya ganti dengan rumus-rumus kimia dan betul. Nah ternyata anak itu pada suka dengan metode itu. Malah alhamdulillah. sambil belajar sambil istirahat itu ngapalin syair lagu itu. Oh iya. Jadi misalnya saya akan menggunakan metode itu Pak. Misalnya. Iya. Nah, kalau Pak Surahman sudah menggunakan metode itu kan sudah pernah mencoba ya. Iya. Nah, adapun hasilnya saat ini seperti apa pada anak-anak? Ketika metode itu dulu saya gunakan, kira-kira ya bagus lah Pak, mereka itu jadi semangat untuk belajarnya. Kalau di rating ya angka 8 atau 9. Perubahannya ya, udah ada ya. Ketika Pak Surahman sudah menerapkan metode itu ya. Iya. Jadi anak bisa lebih semangat lagi ya, sudah ada peningkatan yang lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu Pak, gitu ya. Berarti sudah ada perubahan ya untuk anak-anak ini. Iya. Nah rencananya Pak, saya akan dalam tempo dekat menerapkan metode itu, yaitu metode
pembelajaran yang menarik yang di selain speaking. Iya. Di mana speakingnya itu lagu-lagu yang syairnya saya ganti itu Pak. Iya, wah luar biasa itu Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan ada dampak positif dari perubahan hal tersebut ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik Bapak. Kira-kira ya kalau misalkan nanti Bapak sudah melaksanakan itu dan hasilnya juga sudah bagus, nah kira-kira Pak Surahman ini apa yang akan dilakukan lagi untuk memperbaiki atau memberikan motivasi lagi ke anak selain sudah berhasil nih menggunakan metode yang Pak Surahman lakukan, gitu kan? Kira-kira apa lagi yang bisa membuat anak makin semangat lagi dalam mengikuti pelajaran Bapak? Memang kan kalau kimia itu lumayan ya Pak ya? Iya. Lumayan berat gitu kan? Ya. Nah, jadi rencananya setelah metode itu digunakan, saya akan mengamati hasilnya. Nah, setelah hasilnya saya amati, kalau ternyata ada perubahan yang ke arah signifikan, saya baru akan menggunakan metode berikutnya. Metode berikutnya itu mulai pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Nah, dengan harapan ini tindak lanjut dari setelah rumus-rumus mereka paham, maka pembelajaran akan saya tingkatkan ke yang lebih sulit, yaitu dengan menggunakan handphone. Rencananya gitu. Iya, siap. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini obrolan kita, Bapak sendiri sudah mendapatkan solusi ya dari Bapak sendiri, ide Bapak ya. Alhamdulillah Pak. Iya, terkait dengan bagaimana mengatasi siswa yang memang tidak semangat dalam belajar, itu Pak ya. Iya. Oke, untuk ada lagi kali Pak yang ingin disampaikan? Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih banyak atas diskusinya ini. Minimal saya perasaannya belum. Alhamdulillah. Kalau sudah diceritakan belum, apalagi ini diceritakan kemudian muncul solusi. Alhamdulillah ya Pak yang mau mendapatkan sendiri solusi itu ya Pak ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi kita akhiri saja kali ya Pak ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga ke depan anak-anak lebih termotivasi lagi belajar ya mengikuti pelajaran Pak Surahman. Amin. Oke, Ya. Bapak. Saya rasa cukup Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Surahman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Nabawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak tadi selama proses coaching? Alhamdulillah senang sekali karena coaching dapat menemukan solusinya terhadap permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Nah, oke. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Oke, yang saya siap. tanyakan. Hal apa saja nih yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi nih Pak dalam mencapai tujuan yang ingin Bapak kembangkan? Ya, nah tadi saya sudah menggali informasi terkait dengan strategi yang dilakukan oleh coach terhadap permasalahannya. Ya, jadi di sini saya memberdayakan coach agar coach benar-benar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya. Ya, oke. Berarti tadi alhamdulillah ya Pak, Koci telah menemukan ide-idenya. Betul. Memang tadi selama proses coaching saya mengamati Bapak Alur Tirta yang sudah berjalan dengan baik ya Pak. Iya. Tadi pun Koci dapat memunculkan ide-ide. Ya, betul. Baik ya. Dan tadi juga saya amati bahwa kompetensi coachingnya sudah muncul ya Pak. Tadi kehadiran penuhnya sudah muncul, mendengarkan aktif sudah muncul, gitu ya. Mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah muncul. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Sudah berjalan proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching dan alur tirtanya berjalan dengan baik Bapak. Oke, terima kasih Bu Rahma. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching selanjutnya? Ya, terkait dengan kompetensi ya mungkin kesadaran kehadiran penuh. Ya, jadi biasanya kan dalam proses coaching ada aja permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang memang di luar dari dugaan gitu kan, yang muncul dengan sendirinya. Nah, di situ kita kan harus bisa mengembalikan fokus, mengembalikan konsentrasi agar proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Artinya di sini saya mencoba untuk memanage emosional saya.
Baik Bapak, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi tadi Hadiran kehadiran penuh. penuh. Betul, Iya, betul, baik. betul. Semoga apa yang Bapak harapkan tadi Iya. bisa Bapak laksanakan di proses coaching Oke, selanjutnya. siap. Tentunya tetap menerapkan proses alur Iya, tirtanya betul. dan prinsip-prinsip coachingnya Iya. yang harus terus Bapak terapkan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, siap. Apa nih Pak dari proses satu? Iya, alhamdulillah banyak strategi yang memang disampaikan oleh coach terkait dengan permasalahannya. Nah, di sini ya coach sendiri bisa memberikan solusinya dari strategi yang memang akan diterapkan untuk menghadapi permasalahannya. Boleh Bapak ya? Oke. Jadi proses coaching ini bermanfaat sekali. Iya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih Iya, sama-sama Bu Rahma. selaku coach tadi dapat melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bapak ya. Oke. Semoga proses selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi ya, dan sehat terus untuk Bapak ya Pak ya. Terima kasih Bu Rahma. Saya pamit Pak. Oke, siap, Ya, Pak. mohon maaf ya salah kata. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surahman akan berperan sebagai supervisor Saya Rahmawati sebagai coach. dan Saya Nabawi sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bapak Surahman. Terima kasih atas waktunya Bu Rahma. Hari ini gimana kondisinya Bu Rahma, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Di sekolah ini lagi ada jam mengajar atau gimana Pak jam ini? Kebetulan hari ini saya kosong Bapak, tidak ada jam mengajar aja tadi. Memang kalau guru mapel itu kelebihannya gitu ya. Jadi dalam sehari itu ada jam kosong sehingga bisa untuk mengerjakan yang lain. Iya betul Bapak. Dan hari ini Bu Rahma nanti akan coaching dengan Pak Nabawi Iya betul Pak. Nanti akan coaching di jam 11. jam 11-an. Nanti saya berperan sebagai supervisor. Supervisor itu tugasnya mengamati proses coaching yang akan Bu Rahma lakukan dengan Pak Nabawi. Sebelum nanti coaching itu dimulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang prinsip coaching itu sendiri sebagai kemitraan ya. Jadi karena dalam kemitraan itu maka nanti Bu Rahma tidak boleh memposisikan Pak Nabawi tidak sejajar tapi harus sejajar. Itu beberapa poin, dan poin-poin dalam kemitraan ini nanti teraplikasi di dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu salah satunya yang akan dinilai itu adalah mendengarkan full terhadap si coach. Baik Pak. Kemudian memberdayakan coach. Rubrik penilaiannya Bu. Rubrik penilaiannya itu ada 4 hal yang utama, yaitu Ibu bisa mendengarkan penuh apa yang disampaikan coach, kemudian mendengarkan, kemudian nanti bisa memberdayakan coach, kemudian mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Siap. Nah, kira-kira 4 item itu nantinya akan saya nilai. Siap Bapak. Nah, kira-kira dari beberapa 4 poin tadi itu, Bu Rahma akan mengembangkan di kompetensi yang mana kira-kira? Dari keempat kompetensi coaching yang tadi Bapak sebutkan, tentunya saya ingin mengembangkan keempat-empatnya sih Pak ya. Saya ingin keempat-empatnya kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching, gitu ya. Lalu satu lagi memberdayakan. Memberi coaching, pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Iya, tentunya saya ingin mencapai keempat kompetensi tersebut Pak. Iya. Supaya tercover dalam coaching nanti. Agar coaching saya berjalan sesuai harapan gitu ya, sehingga saya mampu coachingnya bisa memunculkan ide-ide dari permasalahannya sendiri gitu. Saya hanya menggali saja gitu. Indikatornya betul-betul tolak ukur atau indikatornya apa nanti bahwa Bu Rahma itu sudah tercapai poin-poin tadi itu? Oke, tolak ukurnya tentunya dari keempat kompetensi tadi apa ya? Yang paling ingin saya kembangkan itu adalah di mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang saya kembangkan.
Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya ketika coaching mampu memunculkan ide-ide dari permasalahannya gitu. Tentunya saya harus memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, Iya. pertanyaan yang mampu menggali gitu. Supaya si coachingnya bisa keluar dalam Iya, percakapan. jadi saya tidak perlu memberitahu dulu apa solusinya jadi coachingnya bisa memunculkan ide-ide tanpa perlu saya beritahu solusinya. Saya hanya menggali pertanyaan aja dengan pertanyaan yang berbobot tentunya dan dengan pertanyaan jawaban Ya, yang jawaban. dari si coach itu kan pasti ada kata kunci yang bisa saya gali gitu Pak. Sip. Jadi pada prinsipnya Bu Rahma sudah mengetahui apa yang dinilai dan target yang akan dicapai ya. Siap. Oke. Kalau begitu nanti selanjutnya saya nanti ketika ada coachingnya saya tetap mengamati supaya bisa menilai poin-poin tadi. Siap Bapak. Oke, jelas ya Bu? Jelas. Terima kasih. Baik Terima Bapak, kasih. sama-sama Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rahma. Mangga. Waalaikumsalam Pak Nawawi, mangga Iya, duduk Bapak. iya, terima kasih Bu Rahma. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Alhamdulillah, Rahma. Bapak. Cuma memang ada sedikit yang memang ingin saya bicarakan nih sama Bu Rahma. Apa itu Bapak ya? Ya memang akhir-akhir ini ya saya melaksanakan kegiatan pembelajaran melihat respon anak-anak itu ya kurang aktif gitu kan. Akhirnya saya lebih banyak peran ya sebagai guru. Ya, padahal yang saya harapkan adalah anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Itu Bu Rahma. Gitu. Oke, jadi pertujuan pertemuan kita kali ini ya Pak ya Iya. untuk membahas nih permasalahan Betul. Bapak ini ya Ah. terkait kurang aktifnya murid-murid di Iya, kelas, Bapak. benar-benar. Jadi harapannya nanti pertemuan kita ini Bapak bisa mendapatkan solusi, Pak ya. Solusi, betul. Oke. Perasaan Bapak bagaimana nih hari ini tadi terhadap masalah yang tadi itu? Ya, memang hari ini saya agak kurang sedikit bersemangat jadinya. Karena memang ya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang awalnya saya harapkan anak-anak bisa aktif gitu kan. Ya, saya hanya sebagai fasilitatornya, ya tapi hari ini malah saya sebagai gurunya yang aktif gitu. Nih, tapi tidak emosi kan Bapak? Tidak. Tenang. Alhamdulillah. Tenang ya Bapak ya. Jadi tadi permasalahannya adalah anak-anak kurang aktif ya Pak. Betul. Lalu Bapak apa penyebab permasalahan ini Pak menurut Bapak ini? Ya, memang dari awal itu kita sudah melihat ada beberapa faktor ya yang memang menyebabkan anak tersebut ya kurang aktif dalam pembelajaran. Ya mungkin karena memang hari ini saya kegiatan pembelajarannya memang materinya agak sedikit rumit ya. Ada sedikit rumit, mungkin dari anak-anak kurang persiapan sebelumnya ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi ketika saya menyampaikan pertanyaan pemantik, respon dari anak-anak ini sangat-sangat minim sekali. Artinya saya tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya memang mungkin anak tersebut malamnya belum mempersiapkan materi ini. Begitu Bapak ya. Jadi tadi penyebabnya adalah yang saya tangkap nih Iya. dari Bapak, anak-anak kurang persiapan. Benar. Anak-anak masih tidak belajar Iya, malah. betul. Dan materi ternyata terlalu rumit ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak nih, Bapak menimbang atau menilai lah skala proses pembelajaran Bapak. Yang tadi itu berapa tuh di skala proses? Iya, yang saya laksanakan mungkin saat ini hanya baru sekitar 7 dari 10. Jadi memang saya juga merasa kegiatan pembelajaran hari ini kurang maksimal gitu karena saya melihat kondisi anaknya memang kurang aktif, ya akhirnya berpengaruh pada saya gitu kan. Nah, tapi saya udah mencoba untuk melakukan strategi dan di akhir-akhir daripada pembelajaran ya anak-anak sudah mulai nampak kelihatan. Strategi sudah ditemukan nih Pak. Nah, kira-kira ada peluang Pak? Apakah peluang untuk tadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, yaitu Bagaimana dengan peluangnya? strategi-strategi yang memang saya laksanakan dalam pembelajaran. Di antaranya saya melakukan ice breaking. Ya, ketika lihat anak kurang
aktif, lebih pasif. Ya, saya coba untuk relaksasi dulu pada anak-anak dengan melakukan ice breaking biar anak-anak kembali fokus ke materi pembelajaran. Itu. Nah, yang kedua, saya coba melakukan dengan model pembelajaran yang memang bisa menimbulkan aktivitas anak lebih meningkat. Salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran PJBL ya, dengan proyek yang memang saya berikan kepada anak-anak gitu, untuk memberikan stimulus kepada anak-anak biar anak-anak bisa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siap. Kalau saya dengar nih tadi dari Iya. cerita Bapak ya, ternyata peluangnya besar nih Pak Iya. untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Iya, betul Iya, Ibu. Bapak sudah tampaknya Bapak sudah menemukan strategi tadi ya, ice breaking, terus dengan metode PJBL, gitu ya Pak ya. Betul, Nah, betul. oke, peluang sudah ada, luar biasa, Makasih, strategi makasih, sudah Ibu. ada. Nah, harapan Bapak nih Mm-mm. untuk proses pembelajaran selanjutnya, Ya. ingin di skala berapa? Tadi kan 7 nih. Iya betul. Sekarang berapa? Ya, saya ingin di skala 9 lah paling tidak, atau sampai ya 95 itu. 9 sampai 9. Dari 10 ya. Karena memang tujuan kita sebagai pendidik yaitu memberikan pemahaman ya, pembelajaran kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa mendapatkan apa yang dipelajari ketika anak-anak sedang belajar. Siap. Iya. Berarti target Bapak di 9 sampai 9,5. Strategi nyata Bapak tadi sudah terlihat ya, ice breaking, metode PJBL, Project Betul. Based Learning. Luar biasa Bapak. Lalu nih Pak, siapa saja nih yang kira-kira terlibat nih untuk mendukung strategi Bapak tadi? Ya, yang pertama ya tentu mungkin dari kepala sekolah karena sebagai support awal ya. Yang kedua adalah dari rekan sejawat. Nah, rekan sejawat kan bisa memberikan masukan, kita bisa berkolaborasi, saling sharing gitu kan, terkait dengan hal-hal yang memang bisa membangkitkan keaktifan dari belajar anak. Dan yang ketiga ya tentu murid, karena murid di sini sebagai peran utama juga untuk melihat pembelajaran itu aktif atau tidaknya ya memang dari murid dan guru itu sendiri. Sip. Nanti kepala sekolah, Ya. sejawat, tentunya kolaborasi guru dan murid ya Pak. Betul. Oke, kasih. Mantap. Kapan nih Pak mulai eksekusi strategi tadi nih Pak? Ya, saya berupaya ya ke depan mulai besok gitu kan, saya sudah melaksanakan strategi ini. Artinya saya di awal memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan selesai pembelajaran kemarin misalkan gitu ya, saya menginformasikan kepada anak-anak agar anak-anak mempersiapkan materi yang akan dipelajari gitu kan. Nah, berikutnya saya melakukan ice breaking kepada anak dan menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk anak-anak kita gitu. Jadi biar tidak monoton pembelajaran yang kita laksanakan gitu. Luar biasa, tampaknya rencana Bapak sudah tersusun ya, sudah mantap, luar biasa ya Pak. Iya, makasih. Oke, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching kali ini? Iya, alhamdulillah setelah saya sama Ibu berbicara, ya saya mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang memang saya hadapi, yaitu ya anaknya kurang aktif sehingga saya sebagai guru lebih mendominasi kegiatan pembelajaran itu. Sedangkan harapan saya kan agar anak-anak itu bisa lebih aktif. Tapi alhamdulillah setelah kita berbicara, solusi dan strategi yang akan saya terapkan nanti insya Allah bisa memberikan keaktifan kepada anak-anak dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Proses coaching ini bermanfaat tentunya buat Bapak. Oke. Jadi tadi kan komitmen Bapak adalah besok sudah mulai eksekusi nih Pak. Betul. Besok sudah mulai saya laksanakan penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Iya. Jadi besok saya pantau Bapak ya di Oke, kelas ya. siap. Terima kasih Ibu. Saya pantau bagaimana terlaksananya rencana Bapak yang tadi, penggunaan ice breaking dan project based learning-nya di kelas. Oke. Bapak, siap Bapak? Siap, insya Allah. Baik. Oke. Mungkin sekian coaching kita kali ini ya Pak ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, alhamdulillah saya sudah sedikit tenang dan lega ya. Nah, oke, Ibu. Ya.
Oke, Saya pamit ya, Pak. Iya, saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Rahma. Saya menyaksikan dari awal sampai dengan akhir proses coachingnya tadi. Sangat luar biasa. Tahapan-tahapan yang memang harus ada dalam sebuah coaching, yaitu tirta ya. Tujuan tadi sudah tersampaikan, identifikasi permasalahan yang disampaikan Pak Nabawi berdasarkan pertanyaan Bu Rahma juga tadi muncul. Kemudian rencana aksi kedepannya seperti apa juga muncul tadi dari perbincangan tadi. Dan tanggung jawabnya atau komitmennya juga tadi muncul juga dalam diskusi tadi. Jadi 5 sesuai alur coaching ini sudah tadi tersampaikan. Nah, kemudian ini Bu Rahma, kira-kira berdasarkan tadi yang Bu Rahma lakukan coaching itu, bagaimana kira-kira Bu Rahma menilai sendiri terhadap performan Bu Rahma tadi? Alhamdulillah Pak ya, coaching tadi berjalan lancar. Saya merasa berjalan lancar ya Pak ya. Terus saya juga merasa alur tirtanya berjalan juga dengan baik, karena akhirnya bahwa Pak Nabawi dapat memunculkan ide-idenya dari permasalahan beliau gitu Pak. Dan saya merasa berhasil juga, alhamdulillah. Apa yang tadi katakan Bu Rahma berhasil itu dari sudut mana tuh yang tadi Pak Bu Rahma katakan berhasil dalam coaching? Tolak ukur keberhasilan saya ya Pak Iya, ya dalam coaching tadi Pak Nabawi ya tentunya tadi Mengungkapkan. pertama iya Pak Nabawi, saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga tadi Pak Nabawi bisa memunculkan ide-idenya untuk aksi kedepannya. Iya, Pak Nabawi sungguh luar biasa, tampaknya tadi sudah sadar gitu loh, ada rencana yang akan mau dikerjakan, kapan eksekusinya, sudah sadar Pak Nabawi sudah bisa memunculkan idenya sendiri. Termasuk tadi komitmen dari Bu Rahma tadi juga menegaskan komitmennya ya. Iya. Dari ini apa nih komitmen Bapak supaya kegiatan aksi ini berjalan tadi gitu ya. Betul. Nah, itu penting itu. Jadi coaching itu tidak sekedar menggali sampai dengan idenya muncul, tapi komitmennya jangan cuma bisa menyampaikan ide tidak dilaksanakan, tapi dengan komitmen tadi kan nanti komitmen itu bisa dipantau gitu ya, melaksanakan atau tidak. Siap Bapak. Bagus, luar biasa Bu Rahma. Ya, saya pikir cukup ya. Siap Bapak. Terima kasih, semuanya sudah tercover. Yang pra tadi juga sudah Bu Rahma kuasai apa yang disampaikan. Kemudian yang pasta ini tadi juga semua alur tirta sudah keluar semua. Alhamdulillah. Sampai Terima kasih. terima kasih banyak. Makasih Bu Rahma. Ya, terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nabawi. Saya berperan sebagai supervisor. Sebelah kanan saya Rahmawati sebagai coaching. sebelah kiri saya. Saya Surahman berperan sebagai coach. Oke, terima kasih. Mari sama-sama kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nabi. Mangga, Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Hari ini lagi nggak ada jam. Kosong. Nggak ada jam ya, kosong ya Pak ya. Nanti setelah zuhur baru ada Pak. Baru ada ya. Iya nih Pak nih, saya di sini ingin mengamati ya karena ada jadwal Bapak ya hari ini mau coaching ya Pak ya. Coaching iya. Iya. Mau coaching dengan Bu Rahmawati. Oh, Bu Rahmawati ya. Ya. Nah, di sini saya datang ya untuk mengamati kegiatan coaching. Ya, semoga kegiatan Bapak coaching nanti ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, di sini ya ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Rahma tadi ya Pak ya. Karena biasanya kan ketika kita coaching itu kita juga harus memiliki beberapa kompetensi. Agar dapat bisa melaksanakan coaching dengan baik gitu kan. Dan juga ketika pelaksanaan coaching
ya Bapak juga bisa menggunakan alur tirta, Alur ya. tirta, ya, Alur siap. tirta di sini kan di pertama harus ada tujuannya, ya harus ada tujuan. Yang kedua harus ada ya mengidentifikasi. mengidentifikasi. Yang ketiganya adalah Ada rencana aksinya, dan yang keempatnya adalah tanggung jawab. Ya, ini ya terkait dengan alur tirta. Siap. Nah, di sini saya coba untuk menanyakan Pak ya, karena memang biar bagaimanapun kita sebagai coach ya harus bisa memberikan rasa nyaman ketika Siap. kita melakukan coaching kepada coachee. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita menjas, jangan sampai kita timbul rasa emosi ataupun yang lainnya. Nah, karena di sini kita sifatnya ya mencoba untuk mendengarkan ya apa yang memang menjadi permasalahan coaching. Iya. Nah, ini Pak ya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu terkait dengan ya ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Pak gitu ya. Di kompetensi ini ada kehadiran penuh. Kehadiran penuh, Ya, betul. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Kemudian memberdayakan coaching. Ya. Kemudian juga satunya lagi adalah yang kehadiran penuh. Ya, Nah, gitu. poin-poin itulah nanti ingin coba diperdalam di dalam coaching nanti, di dalam coaching nanti ya Pak ya. Nah, terus nih ya, bagaimana Pak nanti Bapak ya ingin yang saya amati, kira-kira Bapak mau fokus pada kompetensi yang mana yang nanti akan saya amati itu Pak? Yang diamati adalah yang memberdayakan coach Ya. sama pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada dua kompetensi yang memang harus nanti saya amati ya Pak ya. Iya. Ya, diantaranya karena ini adalah bagian daripada tujuan. Iya. Ya, Tujuan coaching. Tujuan coaching pada hari ini ya Bapak, jadi nanti ada dua kompetensi yang ingin Bapak capai. Diantaranya adalah memberdayakan coaching dan mempertanyakan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bapak. Nah, terus juga nih Pak, bagaimana nih kira-kira penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan, gitu kan? Gitu. Dalam coaching nanti itu karena ada 4 kompetensi yang harus diterapkan ketika coaching itu, minimal saya ingin mengembangkan dengan pertanyaan berbobot sama memberdayakan coaching. Karena dengan itu nanti coaching itu akan muncul ide-idenya, gagasan-gagasannya, sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang nanti ditimbulkan. Iya, betul Pak. Jadi biar coach sendiri ya yang memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi. Oke, baik Bapak nih. Ada pertanyaan terakhir Pak ya. Nah, kira-kira nih harapan apa ya setelah Bapak melaksanakan observasi ini gitu kan, kira-kira harapannya apa gitu Pak? Harapannya nanti ketika melakukan coaching saya bisa menerapkan alur tirtanya dengan, meskipun kalau nggak urut ya tersampaikan semua, tapi kalau bisa urut. Nah, harapan yang kedua, coaching merasa puas karena dia akan menyampaikan permasalahannya dan menemukan sendiri apa yang ingin dia lakukan. Oke, harapan kami. Baik Bapak, luar biasa Pak ya. Semoga proses coaching ini ya bisa berjalan dengan lancar Bapak ya. Oke, nanti selama proses Bapak melaksanakan coaching dengan coaching gitu kan, saya tetap berada di sini ya Pak sebagai observasi atau pemantauan. Terkait dengan proses coaching yang Bapak laksanakan gitu kan. Jadi saya tetap berada di sini ya untuk melihat dan memantau proses coaching. Oke Bapak, ya mungkin untuk tahapan satu ini ya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, silakan Bapak menjalankan coaching dengan coaching yang memang Bapak hari ini akan laksanakan. Oke, baik Bapak, saya undur diri dan terima kasih banyak Bapak ya. Terima kasih banyak Pak Nabari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam Bapak Surahman. Apa kabarnya Bu? Lagi kurang enak badan Pak ini. Lagi kurang enak badan. Semangat saya Pak. Gimana Bu? Ada
apa hal-hal apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya ini? Iya, jadi hari ini ya memang sudah terjadi beberapa minggu ini apa ya, ini jadi saya setiap masuk kelas Pak, dan saya melihat anak-anak sibuk dengan dunia mereka Pak, main gadget, ada yang sambil tiduran, yang ngobrol-ngobrol, ada yang masih mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran lainnya gitu. Jadi ketika saya masuk pergantian jam harusnya sudah siap dong pelajaran matematika. Nah, dengan buku di atas ini mah belum Pak, murid tuh masih main handphone, tidur-tiduran, bahkan ada yang membawa makanan dari kantin. Kompleks sekali Pak. Jadi di kelas yang akan Bu Rahma masuk untuk mengajar itu kondisinya belum ready ya, masih ada yang bermain handphone, ada yang santai-santai, kadang-kadang masih banyak yang bawa makanan dari kantin gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Dari keadaan ini kira-kira targetnya apa nih obrolan kita meskipun singkat ini, yang Bu Rahma harapkan dari obrolan ini apa Bu Rahma? Dapat solusi nih Pak, barangkali Bapak bisa memberikan saya pencerahan gitu loh. Oh iya, jadi targetnya ada solusi dari permasalahan itu. Iya, seperti itu Pak. Lah, dari permasalahan tersebut yang Bu Rahma tadi ceritakan, Bu Rahma sudah pernah mengawali gak menelusuri permasalahan tersebut? Seminggu belakangan ini sih coba saya pikirkan kenapa ya anak-anakku seperti ini, apa saya yang salah gitu ya Pak, apa saya kurang tegas kepada murid-murid saya, atau apa gitu ya. Apa ya, udah keyakinan kelas udah ada ya Pak, di sekolah, di kelas sudah ada keyakinan kelas gitu ya. Atau minimal Bu Rahma sudah pernah memanggil secara pribadi, terutama dalam kelas itu anak-anak yang memang menurut Bu Rahma itu perlu dipanggil untuk ditanya sumber kenapa kok kalau pergantian jam belum langsung ready tapi masih santai-santai gitu Bu. Saya belum pernah memanggil Pak, karena hampir semua murid Pak. Hampir semua murid. Iya, jadi pasti ini kemungkinan salahnya di kelas sih Pak, jadi bukan kesalahan personal murid gitu ya Pak. Barangkali saya yang kurang tegas, atau sepertinya sih kalau saya sadari kayaknya keyakinan kelas nih Pak. Mereka tuh belum memaknai keyakinan kelas yang udah dibuat. Udah dibuat bersama-sama gitu ya. Kalau gitu gini, kira-kira apa nih yang akan Bu Rahma planningkan ke depan dari kondisi ini? Sepertinya Pak, saya akan merevisi lagi keyakinan kelasnya Pak. Ya. Terus membuat konsekuensi, seperti harus ditegaskan kembali nih Pak, konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas tersebut secara personal, secara keseluruhan kelas ini. Karena memang permasalahan kelas ini Pak, tidak personal. Itu sih Pak, sih rencana saya Pak. Adakah yang tempo-tempo lalu, mungkin bulan lalu atau semester lalu, Bu Rahma pernah berhasil masuk kelas itu sudah ready, sudah siap untuk mengajar, tidak ada yang kasus yang tadi Bu Rahma ceritakan. Jadi bisa diambil contohnya, ada nggak semester lalu? Bulan Agustus itu masih Juli Agustus tuh Pak, itu masih biasa mereka siap gitu, siap dengan matematikanya. Tapi masuk ke bulan September gitu ya, kok berantakan sekarang gitu. Nah barangkali kalau saya rasa berarti kayaknya nih keyakinan kelasnya luntur nih Pak kayaknya Pak. Iya. Ketika bulan Agustus itu Bu Rahma bagus belajarnya, kalau misalkan di ranking gitu ya, di rating gitu, pada saat itu kira-kira rating ke berapa itu? Di angka berapa? Bulan Agustus tuh Pak. Iya. Juli Agustus tuh anak-anak masih berada di 85 sampai 90 mah Pak. Kira-kira nilainya di angka 85 sampai dengan 90. Iya, karena masih memang siap, mereka siap dengan belajar matematika. Nah dari kesuksesan Bu Rahma di bulan Agustus yang bagus itu, jadi Bu Rahma akan menerapkan keyakinan kelas itu untuk mengatasi permasalahan yang sekarang ini. Iya, sepertinya harus saya revisi lagi keyakinan kelasnya, saya revisi lagi konsekuensinya gitu, lebih tegas lagi sepertinya Pak, itu yang akan saya. Kapan kira-kira Bu Rahma akan memulai mencoba memperbaiki kondisi itu dengan teknik yang tadi Bu Rahma ceritakan? Insya Allah mungkin minggu depan ya Pak ya, karena sekarang kan masih minggu PTS ya Pak. Iya. Jadi minggu depan Insya Allah. Minggu depan akan mulai. Butuh ini enggak kolaborasi atau kerjasama atau apa namanya untuk bisa menerapkan itu tadi? Tentunya ya saya akan kerjasama dengan wali kelas Pak, Kerjasama dengan wali kelas. tim BK juga ya. Mungkin
kerjasama juga mungkin dengan Wakasek sarananya kali ya, Bisa, biar bisa juga. peralatan apa yang ada di kelas itu bisa lengkap gitu ya. Betul Pak. Ya. Kemudian Ibu perlu juga Bu komitmen atau apa ya semangat dari Bu Rahma, bagaimana caranya biar itu target-target itu tercapai Bu? Iya, pastinya saya menginginkan murid saya seperti dulu Pak, di bulan Agustus saat bersemangat gitu. Komitmen saya itu sih, saya ingin murid saya berubah lebih baik lagi. Barangkali ini kayaknya harus direvisi keyakinan kelasnya. Jadi komitmen Bu Rahma adalah akan menerapkan itu semua Siap. nanti pada bulan-bulan ini ya, Minggu depannya. minggu depannya. Mudah-mudahan komitmen Bu Rahma itu bisa terlaksana dengan lancar. Jadi supaya bisa tercapai target itu, komitmen di dalam diri itu harus nanti dinyatakan dalam perbuatan. Siap lah Pak, insya Allah. Nah dari obrolan ini Bu, adakah yang tergambar dalam Ibu solusi atau apakah atau mungkin masih ada keluhan di batin dari obrolan hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya, sedikit terbuka lah Pak. Saya sudah sadar nih Pak ya tadi. Berarti keyakinan kelasnya Pak yang harus saya revisi. Keyakinan kelas yang harus Itulah direvisi. kesadaran saya tadi kan menyadari bahwasanya kesalahannya kayaknya ada di keyakinan kelas Pak yang sudah mulai luntur ini. Karena keyakinan kelas itu kan harus dibuat secara bersama-sama Iya, gitu ya. betul. Kemudian harus dilaksanakan juga secara bersama-sama juga gitu. Iya, Jadi patokannya dari situ nanti Bu Rahma akan mencoba refleks ya Pak, mengingatkan ke anak dengan berdasarkan keyakinan kelas itu gitu kan ya. Iya, betul Pak. Nah, bagus. Jadi hari ini terima kasih saya sudah mendengarkan apa yang Bu Rahma sampaikan dan Bu Rahma mengungkapkan sendiri tadi gagasan-gagasan atau ide-ide untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, selamat melaksanakan. Semoga tahapan-tahapan yang akan Bu Rahma lakukan itu lancar. Gitu. Amin, amin. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih atas waktu Bapak. Amin. Ya. Adakah yang mau disampaikan lagi Bu Rahma sebelum Ya, diakhiri? cukup Pak. Cukup? Ya. Oke, terima kasih Bu Rahma. Sampai ketemu lagi di permasalahan yang lain. Mudah-mudahan di permasalahan lain lancar, tidak ada permasalahan. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak. Yo. Assalamualaikum. Luar biasa Pak Surahman ya. Alhamdulillah proses Alhamdulillah. coaching berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Ya. Tadi saya melihat ya proses coaching yang Bapak sudah laksanakan ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan rubrik ya penilaiannya. Di antaranya di sini ya yaitu kehadiran penuh. Kemudian ya apalagi mendengarkan, ya. aktif ya. Yang berikutnya adalah menangkap emosi Ya. daripada coaching Coaching. dan mengajukan pertanyaan Bapak. berbobot. Ya, alhamdulillah prosesnya sudah Pak Surahman laksanakan dan saya lihat juga di sini tadi ya alur ceritanya juga sudah terlihat jelas Amin. nampak. Terima kasih ya. banyak Pak. Oke, di sini ya ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan setelah tadi saya Siap. mengamati ya proses coaching yang Pak Surahman laksanakan. Siap. Nah, yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak menilai ya performa dalam kompetensi tadi? Nah, tadi kan Bapak ada beberapa kompetensi yang Bapak sebutkan. Ya. Nah, kemudian ada 2 kompetensi yang memang Bapak akan tonjolkan. ya tonjolkan. Nah, di sini ya kira-kira Bapak sendiri nih ya performa mana yang masuk dalam kompetensi Ya. tadi? Tadi dalam proses coaching tadi Ya. saya berusaha menggali supaya Bu Rahma itu menyampaikan ide-idenya, terutama ide solusi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian ternyata keluar dan dari pertanyaan-pertanyaan itu saya berhasil, menurut saya Pak, saya tadi udah memberdayakan maksimal coaching Bu Rahma agar dia melaksanakan aksinya sesuai dengan apa yang dia sampaikan sendiri, ide-ide solusinya. Jadi menurut saya tadi apa yang sudah saya lakukan, alur titarnya juga sudah tercover jelas Pak. ya, sudah tercover ya. Iya. Ya, di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Siap. Tadi alhamdulillah Pak ya prosesnya ya di mana coaching sudah memberikan solusi terhadap permasalahannya. Iya. Ya dengan strategi-strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukannya. Dan alhamdulillah
ya coachnya juga sudah berkomitmen ya untuk melakukan perubahan atau revisi agar permasalahan-permasalahannya itu ya bisa diselesaikan dengan baik, Bapak. Oke. Nah, kalau memang seperti itu di sini ya apa lagi? Habis sudah ya? habis. Ya. Oke, Bapak, karena memang proses coachingnya sudah selesai, ya di sini saya sebagai supervisor atau pengamat proses jalannya coaching, ya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya, ya semoga ya ada perubahan, ya baik itu terhadap kita sebagai Guru, coach atau guru maupun Bu Rahma sendiri Bu Rahma sendiri sebagai coachingnya ya biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap. Pak. Ya. Oke, saya akhiri Pak ya. Ya, makasih banyak Pak. Undur diri Pak ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Matur nuwun.